Pernahkah kamu merasakan cinta yang begitu dalam, hingga kau rela melakukan apa saja, tapi malah berakhir dengan kehilangan segalanya? Aku, Dina, pernah berada di titik itu, pernah dicintai, pernah disakiti, dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan pahit. Bekerja sebagai pembantu di rumah Bima, mantan suamiku sendiri. Tapi, tunggu, apa yang akan terjadi jika masa lalu, rahasia, dan cinta yang belum selesai mulai kembali menghantuiku? Bisakah aku bertahan? Atau semua yang kuimpikan tentang kebahagiaan hanyalah mimpi yang harus hancur lagi? Namaku Dina. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika pertama kali bertemu. Bima, pria yang membuatku percaya bahwa cinta sejati itu ada. Waktu itu, aku hanya pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Sedangkan Bima adalah pengusaha muda yang datang sebagai klien. Senyumnya teduh, tutur katanya lembut, dan sorot matanya selalu membuatku merasa aman. Kami berbeda dunia, tapi entah bagaimana hatinya memilihku. Kami menikah 2 tahun setelah pertemuan itu. Hari pernikahan kami seperti mimpi. Taman penuh bunga putih, tawa keluarga, dan janji suci yang terasa begitu tulus. Bima menggenggam tanganku erat, menatap mataku, lalu berbisik, apapun yang terjadi nanti, kamu adalah rumahku, Dina. Kata-kata itu tertanam begitu dalam. Saat itu, aku benar-benar percaya kami akan bersama selamanya. Awal pernikahan kami begitu manis. Setiap pagi, Bima selalu membangunkanku dengan secangkir kopi hangat. Kami makan bersama, berbagi cerita, dan saling bercanda tentang hal-hal sepele. Rumah kami tak besar, tapi terasa seperti istana kecil yang penuh kebahagiaan. Aku mengatur rumah, memasak, dan menunggu Bima pulang dari kantor. Bima pun sering memelukku sambil berkata, "Aku tidak butuh siapapun lagi, Dina. Kamu sudah cukup." Waktu berjalan cepat, dan segalanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bima mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia beralasan karena pekerjaan. Aku percaya, karena aku tahu betapa kerasnya dia berjuang untuk karirnya. Tapi lama-kelamaan, frekuensi itu semakin sering, dan senyum hangatnya perlahan memudar. Aku mencoba menepis rasa curiga. Aku pikir semua rumah tangga pasti punya fase seperti ini. Tapi ada hari-hari di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka, bertanya dalam hati, apakah aku masih jadi rumah untuknya seperti dulu? Suatu malam, aku menunggunya sampai pukul 2 dini hari. Saat mobilnya akhirnya masuk ke garasi, aku berlari ke pintu, siap menyambutnya. Tapi yang kudengar hanya suara langkah cepat dan nada suaranya yang dingin. Ia lewat begitu saja, tanpa menatapku. "Kamu belum tidur?" tanyanya, datar. "Aku cuma ingin pastikan kamu sudah makan." Jawabku pelan. "Sudah, kamu tidur saja. Besok aku ada rapat pagi." Dan begitu saja, ia masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya sementara, bahwa Bima hanya sedang lelah. Aku mencintainya terlalu dalam untuk berpikir buruk. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehilangan yang tak akan pernah bisa kucegah. Sejak malam itu, suasana rumah kami tak lagi sama. Dinding yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi. Meja makan yang biasanya ramai percakapan, kini hanya menyisakan 2 piring dingin tanpa kata. Bima semakin jarang menatap mataku. Ada jarak yang tumbuh di antara kami. Perlahan, tapi pasti. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan, berharap Bima akan duduk bersamaku seperti dulu. Tapi yang tersisa hanya piring kosong dan secangkir kopi yang tak sempat disentuh. Ia pergi, terburu-buru, tanpa pamit. Hanya meninggalkan aroma parfum
yang kini lebih sering kurasakan daripada pelukannya. Aku mencoba bicara. Beberapa kali aku menanyakan apa yang salah, apa aku kurang. Tapi setiap kali aku mulai membuka mulut, jawabannya selalu sama. Kamu terlalu banyak berpikir, Dina. Aku cuma sibuk kerja. Kalimat itu menamparku lembut, tapi menyakitkan. Sibuk kerja, alasan yang dulu membuatku bangga, kini terasa seperti dinding pemisah antara kami. Aku mulai curiga, tapi menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah menuduh. Namun, hatiku semakin hari semakin gelisah. Sampai suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Di saku jas Bima yang tertinggal di kursi, ada selembar tiket makan malam di restoran mewah untuk 2 orang. Dan tanggalnya, malam ini. Aku menatap kertas itu lama. Tangan gemetar, dada sesak. Bagian dari diriku ingin percaya itu hanya urusan bisnis. Tapi bagian lain tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab. Dina, kamu hanya ingin tahu kebenaran. Bisikku pelan. Malam itu, aku mengenakan kerudung sederhana dan keluar diam-diam. Aku hanya ingin memastikan, hanya ingin melihat. Restoran itu berkilau indah, penuh cahaya dan musik lembut. Dari kejauhan, aku melihat Bima. Ia duduk di meja dekat jendela besar, dan di depannya, seorang wanita berpenampilan anggun, dengan senyum lembut yang membuatku terdiam. Mereka terlihat akrab. Bima tertawa, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat. Aku berdiri mematung di balik kaca, menatap mereka dalam diam. Menahan napas agar tak terdengar oleh hatiku sendiri. Setelah beberapa menit, aku tak sanggup lagi. Aku berbalik dan berjalan pergi. Tapi langkahku terasa berat seperti menyeret seluruh kenangan bersamanya. Malam itu, aku pulang tanpa air mata. Entah kenapa, aku justru merasa kosong. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah untuk menangis. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kamar kami yang kini terasa asing. Bantal di sebelahku masih rata, belum disentuh. Sementara jam dinding berdetak lambat, seolah ikut menyaksikan runtuhnya sesuatu yang dulu disebut rumah. Kalau cinta ini harus aku lepaskan, bisikku pelan. Semoga aku masih bisa menemukan diriku sendiri setelah semuanya hilang. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu yang tak lagi pernah diketuk. Aku menyadari satu hal, aku tidak bisa terus bertahan dalam rumah yang sudah kehilangan jiwanya. Rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan dingin, dan aku bukan lagi bagian dari hangatnya. Pagi itu, matahari seolah enggan menembus jendela kamar kami. Bima duduk di ruang tamu, sibuk dengan telepon genggamnya. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Aku menatapnya lama, berharap dia akan sadar betapa aku masih di sana, menunggunya untuk bicara. Menunggu sekadar apa kabar. Tapi yang kudengar hanyalah suara ketikan di layar ponselnya. Bima, suaraku bergetar. Bolehkah aku bicara sebentar? Ia menatap sekilas, tanpa benar-benar melihat. Tentang apa? Tentang kita. Suasana tiba-tiba senyap. Ia meletakkan ponselnya, lalu menatapku datar. Kita sudah bicara terlalu banyak, Dina. Aku lelah. Kata itu menembus dadaku lebih tajam daripada apapun. Aku ingin marah, tapi air mataku lebih dulu jatuh. Lelah. Aku juga lelah, Bima. Tapi aku masih di sini, mencoba memperbaiki semuanya. Apakah itu salah? Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Mungkin masalahnya justru karena kamu terlalu berusaha. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk berhenti menyakiti. Dan begitu saja, dia pergi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu luas, begitu kosong. Hari itu, aku memutuskan untuk berhenti menunggu. Aku mengemasi beberapa pakaian,
selembar foto pernikahan, dan secuil keberanian yang tersisa. Di luar, hujan turun perlahan. Seolah langit pun mengerti bahwa perpisahan ini bukan tentang benci, tapi tentang kehilangan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan harga diri. Beberapa minggu kemudian, aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku mencari pekerjaan apapun, dari menjadi kasir, penjaga toko, hingga menawarkan diri membantu orang mencuci pakaian. Tapi semuanya berakhir sama. Penolakan. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Tapi setiap kali aku ingat wajah Bima yang begitu tenang saat mengucap kata lelah. Aku tahu, aku harus lebih kuat dari rasa sakit itu. Aku tidak boleh berhenti hanya karena seseorang berhenti mencintaiku. Sampai suatu hari, aku menerima telepon dari sahabat lamaku, Dina. Aku dengar kamu lagi cari kerja. Ada keluarga yang butuh asisten rumah tangga. Orangnya baik kok, gajinya lumayan. Aku terdiam. Asisten rumah tangga? Iya. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa bantu rekomendasikan. Aku menatap dinding kamarku yang sepi. Dulu aku punya rumah besar, dengan lantai marmer dan dapur mewah. Sekarang aku harus bekerja, membersihkan rumah orang lain. Tapi, mungkin inilah caraku untuk benar-benar memulai lagi. Baik, Dira. Jawabku pelan. Tolong, bantu aku. Aku tak tahu. Rumah yang akan kutuju nanti bukan rumah orang asing, melainkan rumah masa laluku sendiri. Pagi itu, aku berjalan pelan menuju alamat yang diberikan Dira. Rumah besar di kawasan elit, dengan pagar tinggi dan taman yang terawat rapi. Langit cerah, tapi dadaku terasa sesak, entah kenapa. Ada perasaan aneh yang berputar di perutku. Antara gugup, takut, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ini cuma pekerjaan. Dina, bisikku pada diri sendiri. Kamu butuh ini. Aku menekan bel pelan. Beberapa detik kemudian, seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan membukakan pintu. Namanya Bu Sumi. Wajahnya terlihat ramah, tapi ada sorot tajam di matanya. Kamu? Yang direkomendasikan Dira? Tanyanya. Iya, Bu. Nama saya Dina. Baik, masuklah. Nanti majikan saya akan menemui kamu. Aku mengangguk sopan dan melangkah masuk. Begitu kakiku menapaki lantai rumah itu, jantungku serasa berhenti. Aroma ruangan ini, tata letaknya, warna dindingnya, semuanya terasa terlalu familiar. Aku memutar pandangan perlahan, dan saat melihat lukisan besar di dinding ruang tamu, lututku hampir lemas. Itu lukisan yang dulu aku pilih sendiri bersama Bima. Lukisan bunga matahari yang selalu kami sebut sebagai simbol kehangatan rumah. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tidak mungkin, pikirku. Tidak mungkin. Ini rumah yang sama, bukan? Lalu suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Langkah yang begitu kukenal. Lembut, tapi tegas. Aku menoleh, dan dunia seolah berhenti berputar. Bima, ia berdiri di ujung tangga, mengenakan kemeja putih rapi, menatapku dengan mata yang tak bisa kusembunyikan dari ingatanku. Aku terpaku, nafasku tercekat. Wajahnya juga tampak kaget, seolah ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dina, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku menunduk cepat, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahku. Selamat pagi, Tuan. Saya asisten baru yang direkomendasikan oleh Bu Dira. Kata-kata itu terasa asing di mulutku. Aku memanggilnya Tuan, pria yang dulu kupanggil suami. Beberapa detik suasana hening. Bima tampak ingin bicara, tapi menahan diri. Lalu terdengar suara lembut dari arah belakangnya. Mas, ini siapa? Aku menoleh perlahan. Seorang wanita cantik dengan gaun pastel muncul dari balik pilar. Senyumnya manis, matanya lembut,
Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadaku perih. Nabila, istri barunya. Oh, ini asisten rumah tangga baru yang direkomendasikan temannya Mama. Jawab Bima cepat. Oh, begitu? Wah, senang bertemu denganmu Mbak Dina, katanya dengan senyum ramah yang terasa menusuk. Terima kasih Bu, jawabku pelan, berusaha tetap sopan. Hari itu, aku resmi diterima bekerja. Tugas pertamaku sederhana, membersihkan taman belakang dan dapur. Tapi setiap sudut rumah ini seperti membawa kenangan yang menghantamku bertubi-tubi. Ruang tamu tempat kami dulu tertawa. Kamar tamu tempat aku dulu membaca buku sambil menunggu Bima pulang. Bahkan aroma sabun cuci yang sama seperti dulu. Semua membuatku hampir tak bisa bernapas. Sore harinya, ketika aku sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangku. Bima berdiri di sana, matanya menatapku lama, seperti ingin bicara tapi takut terdengar. Kenapa kamu di sini? Dina, tanyanya pelan. Aku tak menoleh. Karena aku butuh pekerjaan, Pak. Kamu tahu ini rumah siapa? Sekarang aku tahu. Jawabku, menatap bayangan kami di permukaan air. Dan aku akan tetap bekerja dengan baik. Seperti seharusnya. Suara sendok jatuh ke lantai, memecah keheningan. Ia mendekat satu langkah. Tapi aku berbalik dan berkata pelan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kehidupan barumu. Aku hanya ingin bertahan hidup. Malam itu, aku duduk di pojok kamar pembantu yang sempit, memandangi lenggit-lenggit kosong. Air mataku jatuh, tanpa bisa aku tahan. Aku bekerja di rumah yang dulu kusebut rumahku sendiri, di bawah atap yang sama, tapi dengan posisi yang sangat berbeda. Tuhan, bisikku lirih. Aku tidak tahu kenapa Engkau membawaku kembali ke tempat ini. Tapi jika ini ujian, aku mohon, kuatkan aku untuk menjalaninya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dari jendela kecil kamar pembantu tempatku tidur. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk ranjang besi dan lemari kecil. Tapi anehnya, aku justru merasa tenang. Mungkin karena setelah sekian lama, aku akhirnya punya tempat untuk memulai lagi. Meski di bawah atap masa lalu yang menakutkan, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Bima, tanganku sedikit gemetar saat menyusun piring di meja makan yang dulu pernah menjadi saksi kebersamaan kami. Kini, aku hanya berdiri di ujung meja, memastikan semuanya rapi sebelum mereka turun sarapan. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Nabila turun lebih dulu, mengenakan gaun sederhana tapi elegan. Ia tersenyum padaku. Pagi, Dina. Wah, sarapannya wangi sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Semoga cocok di lidah Ibu. Panggil saja saya Nabila. Tidak usah terlalu formal, katanya lembut. Aku mengangguk. Meski dalam hati terasa getir. Nama itu sudah sering kudengar dari gosip Moonman lama, wanita yang disebut-sebut berhasil memikat Bima setelah rumah tanggaku hancur. Dan kini, aku harus memanggilnya Nabila, sambil menunduk hormat di rumahku sendiri. Beberapa menit kemudian, Bima turun. Ia terlihat rapi seperti biasa, tapi setiap kali matanya tanpa sengaja bertemu denganku, pandangannya cepat berpaling. Aku bisa merasakan canggung yang sama darinya. Sarapan, Mas? Tanya Nabila, lembut. Iya, jawabnya singkat. Aku berdiri di dekat dapur, pura-pura sibuk membereskan piring, tapi sebenarnya hanya mencoba menahan napas agar tak terbata. Dulu, aku duduk di sana, di kursi yang kini diduduki Nabila. Dulu, aku yang menyiapkan sendok untuk Bima, menyajikan nasi hangat, dan mendengar suaranya memanggilku sayang. Sekarang, aku hanya bayangan di belakang meja makan itu. Setelah mereka pergi, aku membersihkan ruang tamu. Setiap debu yang kuhapus terasa seperti kenangan yang kusapu. Namun semakin ku coba melupakan,
semakin banyak yang muncul. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan jejak kebersamaan kami. Saat aku menata vas bunga di meja tengah, Bu Sumi datang menghampiri. "Kamu kerja cukup rapi, Dina. Saya suka. Terima kasih, Bu." Ia menatapku lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Kamu pernah tinggal di rumah ini sebelumnya?" tanyanya. Tiba-tiba, aku tersentak, tapi cepat menunduk. "Tidak, Bu. Hanya terasa familiar saja mungkin," gumamnya sambil berlalu. Aku menarik napas panjang. Jika Bu Sumi mengingat siapa aku sebenarnya, semuanya bisa berantakan. Aku belum siap menghadapi itu. Sore harinya, ketika matahari mulai tenggelam, aku menyiram tanaman di taman belakang. Suasana hening, hanya suara burung dan percikan air. Tiba-tiba, dari balik kaca jendela ruang kerja, aku melihat Bima berdiri memperhatikanku. Sekilas, tatapannya bukan tatapan majikan pada pembantu. Ada sesuatu di sana. Perasaan yang dulu pernah kumiliki bersamanya, tapi kini hanya tinggal sisa bayangan samar. Aku segera menunduk, berpura-pura tak melihat. Aku tidak boleh membiarkan hatiku goyah. Aku datang ke rumah ini untuk bekerja, bukan untuk menghidupkan masa lalu yang sudah mati. Malamnya, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, aku duduk di depan jendela kamarku. Cahaya bulan menyinari wajahku pelan-pelan. Aku menatap keluar, ke arah taman yang dulu sering kami rawat bersama. Bima pernah berkata, selama bunga matahari itu mekar, rumah ini akan selalu hangat. Aku tersenyum getir. Bunga matahari di taman itu masih mekar, tapi kehangatannya sudah milik orang lain. "Tuhan," bisikku pelan, "aku sudah berani kembali ke tempat yang paling kutakuti. Tolong bantu aku bertahan tanpa kehilangan diriku lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena aku mulai berani menerima kenyataan. Namun aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, saat aku sedang mencuci di halaman belakang, aku mendengar suara Nabila berbicara di telepon dari ruang tamu. Suaranya lembut, tapi nada bicaranya penuh ketegangan. "Kau tenang saja. Bima tidak akan tahu kalau semua ini cuma sementara," katanya lirih. "Aku hanya butuh waktu sampai semuanya beres." Aku terdiam. Jantungku berdegup cepat. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan tanda tanya besar di kepalaku. Apa maksudnya semua ini cuma sementara? Dan siapa yang sedang ia bicarakan? Aku cepat-cepat berpura-pura sibuk, menyiram tanaman, tapi telingaku tetap fokus pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sayangnya, percakapan itu berhenti begitu ia sadar ada bayangan di dekat jendela. "Dina," suaranya memanggil pelan. "Iya, Bu. Maaf, saya tidak sengaja lewat. Kau dengar sesuatu?" "Tidak, Bu. Saya hanya ingin mengambil air." Ia menatapku lama. Senyum di bibirnya lembut, tapi matanya dingin. Senyum yang tiba-tiba membuat bulu kuduku meremang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Nabila sering pergi diam-diam di malam hari dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit. Namun setiap kali aku membereskan kamarnya, aku menemukan kwitansi dari toko perhiasan dan nota hotel. Aku tak berani bertanya. Aku hanya pembantu, namun hati kecilku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Yang membuatku semakin resah adalah perubahan sikap Bima. Ia tampak gelisah, sering pulang larut, dan kadang masuk ke ruang kerjanya tanpa bicara apapun. Suatu malam, aku mendengar suara benda pecah dari ruang kerja itu. Saat aku berlari ke sana, kulihat Bima sedang berdiri di depan meja, menatap foto lama kami berdua, foto pernikahan yang dulu kusematkan diam-diam di antara dokumen bekas. "Mas," ia terkejut sepat-sepat menyembunyikan foto itu. "Dina, kamu belum tidur?" Saya mendengar suara. "Jadi, tidak apa-apa. Kamu kembali saja ke kamar."
Nada suaranya tegas, tapi matanya memancarkan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku hanya mengangguk, lalu menunduk. Namun sebelum aku berbalik, aku mendengar ia berbisik, hampir tak terdengar. Kenapa kamu harus muncul lagi, Dina? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Hatiku bergetar. Hatiku. Aku tidak tahu, apakah ia menyesal, marah, atau justru masih menyimpan sesuatu yang belum selesai di antara kami. Keesokan paginya, Nabila memanggilku ke kamar. Ia duduk di depan meja rias, memandangi bayangannya sendiri di cermin. Dina, katanya pelan. Aku tahu kamu dan Bima punya masa lalu. Aku tercekat, tapi aku harap kamu tidak membawa masa lalu itu ke dalam rumah ini. Saya mengerti, Bu. Saya di sini hanya untuk bekerja. Bagus. Ia tersenyum, tapi suaranya terdengar seperti peringatan. Dan satu lagi, katanya sambil berdiri mendekat. Jangan pernah masuk ke ruang kerja Bima tanpa izin. Aku mengangguk cepat, meski hatiku semakin gelisah. Mengapa ia begitu takut aku masuk ke ruang kerja Bima? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Malamnya, aku tidak bisa tidur. Rasa penasaran membakar dadaku. Akhirnya, aku memutuskan keluar pelan-pelan. Berjalan menyusuri lorong menuju ruang kerja. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Di dalamnya, Bima duduk dengan wajah letih, menatap layar laptop. Di sampingnya, ada sebuah amplop besar bertuliskan untuk Nabila dan beberapa dokumen dengan cap bank. Aku hanya sempat melihat sekilas sebelum Bima menutup laptopnya dan menoleh. Tatapan kami bertemu. Ada keheningan panjang. Hanya suara jarum jam yang terdengar di antara kami. Dina, kamu tidak seharusnya di sini, katanya dengan nada berat. Maaf saya, pergilah sebelum semuanya jadi lebih rumit. Aku menunduk, melangkah mundur perlahan, tapi sebelum aku keluar, aku mendengar suaranya lagi. Pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin kamu tahu, Dina. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku semakin yakin bahwa rumah ini menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kembali, aku merasa ketakutan. Bukan karena masa lalu, tapi karena kemungkinan bahwa aku belum benar-benar tahu siapa Nabila sebenarnya. Tuhan, bisikku menatap langit gelap, jika Engkau ingin menunjukkan kebenaran, tolong jangan biarkan aku hancur untuk kedua kalinya. Aku tak tahu bahwa doa malam itu akan terkabul jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi harinya, udara terasa aneh, hening, tidak ada tawa Nabila seperti biasa. Tidak ada suara sendok beradu dengan piring. Yang terdengar hanya suara langkah kaki Bima di ruang tamu. Pelan, tapi berat. Aku keluar dari dapur. Dan saat itu kulihat sesuatu yang membuat nafasku terhenti. Di meja ruang tamu, ada setumpuk amplop dan surat-surat dengan nama Bima Pratama, disertai stempel pemberitahuan cicilan menunggak. Aku tahu surat-surat seperti itu. Itu surat peringatan dari bank. Bima sedang bermasalah secara finansial. Tapi, bukankah Nabila sering membawa perhiasan mahal dan pakaian bermerek? Dari mana semua itu berasal kalau kondisi mereka sesulit ini? Aku ingin berpura-pura tidak tahu, tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Sore itu, setelah rumah sepi, aku membersihkan ruang tamu dan menemukan satu lembar kertas jatuh di bawah sofa. Tulisan di pojoknya membuatku nyaris menjatuhkan pel. Tertulis, pembayaran kamar atas nama Nabila, Hotel Arunika, 3 malam. Tanganku bergetar. Hotel Arunika. Itu hotel yang sama yang tertulis di nota yang dulu pernah kutemukan di kamar Nabila. Aku duduk diam, menatap kertas itu lama sekali. Ingin rasanya mengabaikan. Tapi hatiku berteriak ingin tahu kebenarannya. Apa mungkin Nabila punya hubungan lain di luar rumah ini? Namun sebelum sempat kupikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga.
Bima muncul. Wajahnya letih dan penuh beban. Ia menatapku sekilas, lalu duduk di kursi. "Dina," katanya pelan. "Kamu sudah lama kerja di sini?" "Ya, baru beberapa minggu, Mas," jawabku hati-hati. "Kamu lihat sesuatu yang aneh?" Aku menelan ludah. "Maksudnya?" "Entahlah." Ia mengusap wajahnya. "Aku cuma merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku." Hatiku mencelos. Bima juga merasakannya. "Kalau kamu tahu apapun," lanjutnya dengan nada lelah, "tolong jangan sembunyikan. Aku tidak bisa kehilangan lagi. Aku hanya bisa menunduk antara ingin jujur, tapi juga takut memicu sesuatu yang lebih besar." Malamnya, aku keluar sebentar untuk membuang sampah ke tempat pembuangan belakang. Namun langkahku terhenti saat melihat sosok Nabila berdiri di taman, berbicara dengan seseorang lewat pagar samping. Suara laki-laki terdengar samar, berat, dan penuh rahasia. "Aku sudah bilang, jangan datang ke sini lagi," kata Nabila dengan nada panik. "Tapi, aku butuh jaminan." "Aku sudah lakukan semua untukmu," jawab pria itu tajam. "Aku akan kirim uangnya minggu depan. Asal, jangan bikin masalah lagi." Aku menahan napas di balik tembok. Dadaku berdentum keras. Hampir tak bisa kutahan. Siapa pria itu? Dan apa maksud dari uang yang akan dikirim minggu depan? Begitu pria itu pergi, aku buru-buru masuk kembali ke rumah. Menutup pintu kamar rapat-rapat. Tapi pikiranku berlari kemana-mana. Apakah Bima tahu? Atau selama ini ia hanya menjadi korban dari permainan yang lebih besar? Keesokan harinya, situasi menjadi lebih tegang. Bima dan Nabila tampak bertengkar di kamar. Dari balik pintu, aku mendengar suara mereka meninggi. "Aku tahu, kamu pergi malam-malam. Jangan asal tuduh." "Bima!" Aku keluar karena urusan pribadi. Urusan pribadi apa yang harus disembunyikan dari suami sendiri? "Kamu tidak akan mengerti." Lalu terdengar suara pintu dibanting keras. Nabila keluar dari kamar dengan wajah merah padam dan mata basah. Ia langsung pergi tanpa bicara padaku. Bima hanya berdiri di ambang pintu. Diam. Ia tidak melihatku, tapi aku tahu hatinya hancur. Aku ingin menghampiri, ingin menenangkannya, tapi aku bukan siapa-siapa lagi. Aku hanya pembantu di rumah yang dulu pernah jadi milikku. Malam itu, aku memandangi taman yang diterangi lampu redup. Bunga matahari yang dulu kami tanam bersama, kini mulai layu. Aku memegang kelopaknya dengan hati-hati, seolah memegang sisa kenangan yang mulai rapuh. Lalu tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu. Secari kertas yang terselip di antara pot bunga. Kertas itu terlipat rapi, tapi di ujungnya tertulis nama yang membuat darahku berdesir. "Untuk Rendra, dari Nabila." Aku terpaku. Nama itu asing, tapi entah mengapa terasa penting. Siapa Rendra? Dan kenapa surat itu disembunyikan di taman, bukan di kamar? Aku tahu satu hal. Jika aku ingin tahu kebenarannya, aku harus mulai mencari. Mungkin jawabannya ada di balik rahasia yang disimpan taman ini. "Tuhan," bisikku pelan, "apapun yang akan kutemukan nanti, semoga aku siap untuk menerimanya." Aku menggenggam surat itu erat-erat. Takut, namun juga penasaran. Kertasnya agak lembab karena embun malam, tapi tulisan di depannya masih jelas terbaca. "Untuk Rendra, dari Nabila." Tanganku bergetar saat perlahan membuka lipatannya. Tulisan tangan Nabila begitu rapi, huruf demi huruf, seolah menari di atas kertas. Namun setiap kalimat yang kubaca justru membuat jantungku berdegup tak karuan. "Rendra, aku sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Hidup di rumah ini seperti terjebak di penjara yang kubangun sendiri. Aku tahu janji kita berisiko, tapi hanya denganmu aku merasa bebas. Tunggu aku di Hotel Arunika." Seperti biasa, aku terdiam. Semua rasa bercampur, terkejut, sedih, marah, dan kasihan. Jadi, benar, Nabila menjalin hubungan dengan pria lain. Dan yang lebih menyakitkan,
Ia melakukannya di rumah yang dulu kubangun bersama Bima. Aku menatap surat itu lama sekali. Ingin rasanya menyerahkannya kepada Bima, tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Aku takut jika kebenaran ini justru menghancurkan bukan hanya rumah tangga mereka, tapi juga ketenangan yang sedikit demi sedikit mulai kurai. Pagi berikutnya, aku berusaha bekerja seperti biasa. Namun setiap kali melihat wajah Bima yang tampak letih dan kosong, rasa bersalah itu kembali menghantui. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya menyimpan luka yang tak terucap. Sarapan sudah siap, Mas, kataku pelan. Terima kasih, Dina. Suaranya lembut. Tapi entah kenapa, aku merasa setiap kata yang diucapkannya kini mengandung kesedihan yang dalam. Hari itu, saat membersihkan kamar tamu, aku menemukan sesuatu lagi. Sehelai tiket pesawat ke Bali atas nama Nabila Pratama. Tanggal keberangkatannya 3 hari lagi. Aku terpaku menatap tiket itu. Apakah ia berniat pergi meninggalkan Bima atau pergi bersama Rendra? Suara langkah kaki mendadak terdengar dari belakangku. Aku buru-buru menyembunyikan tiket itu di saku apron sebelum menoleh. Nabila berdiri di ambang pintu, menatapku tajam. Kau sudah lama di sini? Baru saja, Bu. Saya sedang menyapu. Ia melangkah mendekat, memperhatikan meja riasnya dengan seksama. Jangan sekali-kali menyentuh barang-barangku tanpa izin, ucapnya dingin. Baik, Bu. Tatapan matanya menusuk. Aku bisa merasakan ketakutannya. Bukan takut padaku, tapi takut rahasianya terbongkar. Malamnya, aku duduk di kamar dengan surat itu di pangkuanku. Berkali-kali aku menatapnya, lalu menutupnya kembali. Aku tahu, jika aku diam saja, semua ini bisa berakhir buruk. Tapi jika aku buka mulut, aku akan menjadi alasan retaknya rumah tangga mereka. Tepat saat aku larut dalam pikiran, pintu kamar diketuk pelan. Aku segera menyembunyikan surat itu di bawah bantal. Masuk, ucapku. Ternyata Bima, wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda malam itu. Campuran ragu dan kesedihan. Dina, boleh aku bicara sebentar? Tentu, Mas. Ia duduk di kursi kecil dekat tempat tidurku. Beberapa detik kami hanya diam, saling menatap dalam kebisuan yang canggung. Aku tahu kamu melihat sesuatu, katanya akhirnya. Aku terkejut. Maksudnya, aku lihat kamu kemarin malam di taman. Kamu memungut sesuatu, kan? Aku tercekat. Bima tahu. Dina, apa yang kamu temukan? Tanyanya dengan suara pelan, tapi tegas. Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga, Mas. Kali ini bukan tentang urusan rumah tangga. Ini tentang kebenaran. Tatapannya begitu dalam, seolah menembus pertahananku. Dan saat itu, aku tahu, aku tak bisa terus berbohong. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan surat itu dari bawah bantal dan menyerahkannya padanya. Bima menerimanya, membaca perlahan, lalu terdiam lama. Matanya memerah. Aku sudah curiga, katanya lirih. Tapi melihatnya sendiri, rasanya jauh lebih sakit. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan pria yang dulu pernah kucintai menunduk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Dina, katanya akhirnya. Mungkin aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku butuh tahu kebenarannya. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Malam itu, setelah Bima pergi dari kamarku, aku duduk diam dalam gelap. Aku tak tahu apakah yang kulakukan benar atau salah, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu badai besar sebentar lagi akan datang. Tuhan, bisikku dengan suara bergetar. Aku sudah membuka jalan untuk kebenaran, tapi tolong, jangan biarkan kebenaran ini menghancurkan segalanya. Namun rupanya, doa itu datang terlambat. Keesokan paginya, rumah yang biasanya hangat berubah dingin. Tak ada percakapan di meja makan, tak ada senyum sopan seperti biasanya. Suasana begitu tegang, seakan setiap dinding rumah tahu
akan ada sesuatu yang pecah hari ini. Aku menunduk, pura-pura fokus pada piring di tanganku. Namun dari ujung mata, aku melihat Bima duduk dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tenang, tapi matanya menyimpan badai. Nabila di depannya tampak gelisah, menggigit bibir, tak berani menatap suaminya. "Kamu tidur di mana semalam?" tanya Bima tanpa basa-basi. Pertanyaan itu menghentikan semua gerakanku. Sendok yang kupegang hampir terjatuh. Suara itu tenang, tapi tajam seperti pisau yang siap mengiris udara. "Di kamar?" "Tentu saja," jawab Nabila datar tanpa menatap. "Kamar yang sama?" Bima menatapnya lurus. "Atau Hotel Warunika?" Dada Nabila naik turun cepat, wajahnya memucat. Dan saat itu, aku tahu, Bima sudah menunjukkan surat yang kuberikan semalam. "Kamu menggeledah barang-barangku?" "Aku hanya mencari kebenaran," jawab Bima dingin. "Kebenaran? Kebenaran?" Nabila tertawa getir. "Atau kamu cuma ingin tahu siapa yang bisa membuatmu merasa kalah?" Aku menunduk lebih dalam. Pertengkaran itu membuat hatiku bergetar. Aku ingin pergi, tapi langkahku seolah terkunci di lantai. "Aku tidak peduli dengan siapa kamu ingin berkelit, Nabila," kata Bima. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Siapa Rendra?" Nama itu keluar dengan berat, menggema di ruang makan yang kini terasa menyesakkan. Nabila terdiam lama, lalu akhirnya berkata lirih, "Orang yang memberiku perhatian saat kamu sibuk dengan duniamu sendiri." Bima tertegun. Senyum pahit muncul di wajahnya. "Jadi, semua ini karena aku kesepian." "Bima, kau pikir aku bahagia menatap wanita masa lalumu berkeliaran di rumah ini setiap hari?" Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku tidak bermaksud menjadi bagian dari masalah mereka. Tapi kini aku sadar, keberadaanku di rumah ini memang mengusik. Aku adalah bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Bima berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara serak, "Kalau begitu, kau bebas, Nabila. Jika Rendra membuatmu bahagia, pergilah." Nabila terpaku. Tak menyangka kata-kata itu keluar dari bibir suaminya. Matanya memerah. Tapi bukannya menyesal, ia justru menatapku dengan pandangan dingin. "Kau puas sekarang, Dina?" katanya, tajam. "Kau berhasil membuat rumah ini retak lagi." Aku tersentak. "Saya tidak bermaksud." "Sudahlah," potongnya. "Mungkin sejak awal, Tuhan memang ingin kau menggantikan aku di rumah ini, bukan?" Kata-kata itu seperti racun yang menembus jantungku. Aku tak sanggup menjawab. Air mataku menetes tanpa suara. Bima menatap Nabila dengan kecewa mendalam. "Cukup, Nabila. Jangan menyalahkan orang lain atas pilihanmu sendiri." Tanpa berkata lagi, Nabila berlari ke kamar, membanting pintu dengan keras. Keheningan kembali menguasai rumah itu. Tapi kali ini bukan keheningan yang damai, melainkan yang penuh luka dan kehancuran. Beberapa saat kemudian, Bima duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya kosong, matanya menatap jauh keluar jendela. Aku berdiri di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. "Mas," panggilku pelan. Ia menoleh, menatapku lama. "Kamu benar, Dina. Kebenaran memang penting, tapi ternyata kebenaran juga bisa menghancurkan lebih cepat dari kebohongan." Aku ingin menghiburnya, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan seseorang yang baru kehilangan kepercayaannya. Akhirnya aku hanya duduk di seberang, diam, menemani dalam sunyi. Sore hari, Nabila pergi dengan koper besar tanpa sepatah kata pun. Bima hanya berdiri di depan jendela, menatap mobil yang menjauh tanpa ekspresi. Saat suara mesin hilang di tikungan, ia memejamkan mata lama sekali. "Dina," katanya akhirnya, "terima kasih karena telah jujur. Tapi mulai malam ini, kamu tidak perlu bekerja di sini lagi." Aku tertegun. "Mas,
Aku butuh waktu untuk sendiri. Katanya pelan. Aku ingin belajar menerima semua ini tanpa membebani siapapun. Termasuk kamu. Hatiku remuk. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan kesempatan untuk memperbaiki apa yang dulu rusak. Aku mengangguk perlahan, berusaha menahan tangis. Baik, Mas. Terima kasih. Sudah memberi saya kesempatan berada di rumah ini sekali lagi. Malam itu, aku membereskan barang-barangku. Kamar kecil yang dulu terasa sesak, kini terasa kosong. Aku menatap langit-langit sambil berbisik, mungkin inilah saatnya aku benar-benar pergi, bukan hanya dari rumah ini, tapi dari masa lalu yang selama ini menahanku. Namun entah kenapa, saat aku melangkah keluar membawa tas, langkahku terhenti di taman belakang. Di sana, bunga matahari yang hampir layu, kini berdiri tegak, seolah mendapatkan sinar baru dari rembulan malam. Aku tersenyum pahit. Mungkin masih ada harapan, meski semua tampak hancur. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah itu. Dengan hati yang setengah tenang, setengah hancur, aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun, seberapa jauh pun aku berjalan, bayangan rumah itu tetap menempel di belakang kepalaku. Setiap langkah seakan mengulang kenangan. Suara Bima, tawa kecilnya, tatapan matanya saat masih mencintaiku dulu. Aku mencoba menenangkan diri. Kupikir dengan pergi, aku akan terbebas dari semua beban. Tapi, ternyata kepergian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kehilangan yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aku kembali ke kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya lembab, langit-langitnya retak. Tapi setidaknya, disinilah aku bisa menangis tanpa takut dilihat siapapun. Setiap malam, aku duduk di depan jendela, menatap langit. Hujan sering turun, dan aku selalu membiarkannya menetes ke dalam kamar. Hujan saja berani jatuh. Gumamku pelan. Kenapa aku tidak? Namun hidup tidak berhenti, hanya karena hati patah. Aku butuh pekerjaan baru. Dengan langkah berat, aku kembali mencari. Hingga akhirnya aku diterima di sebuah rumah makan kecil sebagai pelayan. Tempatnya ramai, panas, tapi suara tawa pelanggan membuatku sedikit lupa pada luka. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja, seorang pelanggan datang. Aku tidak sempat menatap wajahnya karena fokus mengelap tumpahan kopi. Namun begitu ia berbicara, tubuhku seketika membeku. Permisi mbak, boleh pesan nasi goreng satu tanpa cabai? Suara itu, aku tak mungkin salah dengar. Pelan-pelan aku menoleh. Dan di sana, berdiri Bima. Dengan wajah lelah, tapi masih menenangkan seperti dulu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Tanganku gemetar, memegang kain lap. Mas, ia tertegun sesaat. Dina, keheningan panjang, tercipta di antara kami. Suara pelanggan lain seolah menghilang. Hanya ada kami berdua, dua jiwa yang dulu bersatu. Kini terjebak dalam pertemuan yang tak diharapkan, tapi juga tak bisa dihindari. Kamu kerja di sini sekarang? Tanyanya pelan. Aku menunduk, berusaha tersenyum. Iya. Cuma sementara, hidup harus jalan terus kan? Bima menarik napas panjang, matanya menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu yang hilang. Aku nyesel waktu itu. Aku gak seharusnya nyuruh kamu pergi. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, tapi hatiku tak bisa. Sebab, cinta yang pernah dalam tidak bisa padam begitu saja. Sudah mas, kataku lirih. Mungkin ini memang cara Tuhan, biar kita belajar melepaskan. Namun sebelum sempat ia menjawab, suara pelayan lain memanggilku dari dapur. Aku segera berbalik, mencoba menghindar dari tatapan itu. Tapi air mata sudah lebih dulu mengalir di pipiku. Malamnya,
Setelah semua pelanggan pulang, aku menemukan sesuatu di meja tempat Bima tadi duduk. Sepotong kertas kecil, bertuliskan tulisan tangannya. Aku tahu, kamu ingin bahagia, tapi kalau suatu hari, kamu butuh tempat untuk pulang. Rumah itu masih menunggumu. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Air mataku jatuh membasahi huruf-hurufnya. Tidak, Mas, bisikku. Rumah itu bukan tempatku lagi. Aku hanya bayangan dari masa lalu yang harusnya sudah kau lupakan. Namun malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang jatuh deras. Entah kenapa, hatiku bergetar, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja, keesokan harinya, seorang wanita datang ke rumah makan tempatku bekerja. Wajahnya cantik, anggun, tapi menyimpan luka. Ia berdiri di depan meja kasir dan berkata dengan nada bergetar, "Permisi, saya mencari seseorang bernama Dina." Aku menoleh, sedikit bingung. "Saya sendiri, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum pahit. "Nama saya Nabila." Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Nabila, istri Bima, atau mungkin sudah bukan lagi. "Kita perlu bicara," katanya pelan. "Ini tentang Bima." Suara hujan di luar semakin deras. Dan entah kenapa, hatiku mulai bergetar tak karuan. Ada sesuatu di matanya. Ketakutan, penyesalan, dan kesedihan yang sama, seperti yang pernah aku rasakan dulu. Dan saat ia berkata, "Bima sekarang sedang di rumah sakit," lututku langsung lemas. Dunia di sekitarku berputar. Segala rasa yang selama ini kutahan, tumpah bersamaan dengan air mata yang jatuh tak tertahan. Bima sekarang sedang di rumah sakit. Kalimat itu menggema di kepalaku, memukul kesadaranku berkali-kali. Aku berdiri terpaku, sementara tubuhku mulai gemetar, tanpa bisa dikendalikan. "Apa yang terjadi dengan Bima?" tanyaku terbata. Nabila menunduk, matanya berkaca-kaca. "Sudah beberapa hari ini, dia drop," katanya, "stres, kelelahan, dan ada komplikasi yang bikin kondisinya makin lemah." Aku menutup mulutku dengan tangan. Rasanya dadaku sesak. Terlalu banyak emosi yang berdesakan di dada. Kaget, takut, marah, bingung, semuanya jadi satu. "Aku tahu, mungkin kamu gak mau bertemu dengannya lagi," lanjut Nabila dengan suara parau. "Tapi dia terus menyebut namamu. Katanya, dia ingin melihatmu. Cuma sekali saja." Hatiku remuk seketika. Bagaimana mungkin aku bisa menolak permintaan terakhir seseorang yang pernah begitu aku cintai? Namun di sisi lain, aku takut. Takut kalau pertemuan itu akan membuka luka lama yang sudah susah payah kututup. "Tolong Dina," ucap Nabila dengan nada memohon. "Kalau bukan karena aku, datanglah karena dia." Aku menatap mata Nabila. Mata yang dulu kulihat dengan rasa sakit, kini memohon padaku dengan tulus. Ada sesuatu dalam sorotnya yang membuatku sadar. Mungkin kami berdua sama-sama mencintai orang yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di depan pintu rumah sakit. Bau antiseptik menyengat hidung, dan suara mesin monitor dari ruangan sebelah membuat langkahku ragu. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu kamar itu. Dan di sana, Bima terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Langkahku pelan, tapi setiap langkah terasa seperti membawa seluruh beban dunia. Ia membuka matanya perlahan, lalu tersenyum samar. "Dina," hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, berusaha menenangkan diri. "Kenapa kamu gak jaga kesehatan, Mas?" Ia tersenyum lemah. "Mungkin karena aku terlalu sibuk menyesali semuanya." Aku terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus masa lalu. Tapi entah kenapa,
Dalam kesunyian kamar itu, semua luka terasa begitu dekat dengan maaf. Aku sering lihat kamu di rumah itu. Lanjutnya pelan. Aku pura-pura nggak tahu. Tapi sebenarnya, setiap pagi aku bangun, cuma buat memastikan kamu masih di sana. Tangisku pecah. Aku menunduk, menggenggam tangannya erat. Kenapa baru sekarang kamu bilang semua ini? Karena baru sekarang aku sadar, kehilanganmu adalah hukuman yang gak akan pernah aku bisa tebus. Aku tidak tahu apakah aku harus bahagia atau hancur. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya sejak lama, kami kembali berbicara bukan sebagai orang asing, tapi sebagai dua hati yang masih saling peduli. Meski waktu telah memisahkan, hari-hari berikutnya, aku sering datang ke rumah sakit, membawa makanan, menggantikan Nabila menjaga Bima. Aku dan Nabila mulai berbicara dengan lebih hangat. Ternyata, hidupnya pun tak semudah yang aku bayangkan. Aku kira kamu bahagia, Bill, kataku suatu malam. Aku juga kira begitu, jawabnya lirih. Tapi ternyata, menikah dengan orang yang hatinya belum selesai dengan masa lalunya, itu seperti mencintai bayangan. Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Karena di sisi lain, aku sadar, aku pun masih mencintai seseorang yang seharusnya sudah kurelakan. Malam itu, aku duduk di kursi rumah sakit, menatap Bima yang tertidur. Tangannya masih kugenggam. Dan entah kenapa, hatiku terasa damai untuk pertama kalinya. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Monitor di samping ranjangnya tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Perawat bergegas masuk, diikuti dokter yang langsung memeriksa. Aku berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Tolong tunggu di luar dulu, Bu, seru perawat. Aku mundur pelan. Air mataku sudah jatuh lagi, tanpa bisa dikendalikan. Aku berdoa dalam hati, berharap kali ini Tuhan memberiku keajaiban, satu saja, agar aku tidak kehilangan dia untuk kedua kalinya. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. Aku menatapnya dengan tubuh lemas, sementara Nabila baru tiba dan langsung menggenggam tanganku erat-erat. Bagaimana, Dok? Tanyaku lirih. Dokter menatap kami bergantian, lalu berkata pelan, kondisi Pak Bima stabil. Tapi jujur saja, ia harus istirahat total. Dan sepertinya ia butuh ketenangan, terutama dari masa lalu. Kata-kata terakhir itu menghantamku dalam diam. Aku tahu maksudnya. Mungkin yang dimaksud masa lalu itu adalah aku. Aku tersenyum tipis, menatap Nabila. Mungkin sekarang giliranku untuk benar-benar pergi. Nabila menggenggam tanganku, menahan air mata. Terima kasih, Dina. Kamu sudah datang. Kamu sudah menyelamatkan dia dengan caramu sendiri. Aku berjalan keluar dari rumah sakit malam itu. Langit masih sama, gelap dan mendung, tapi kali ini aku merasa ringan. Mungkin karena aku akhirnya belajar, mencintai bukan berarti memiliki. Kadang, cinta sejati adalah ketika kita tahu kapan harus pergi, agar yang lain bisa hidup tenang beberapa hari berikutnya. Aku mencoba fokus pada hidupku sendiri. Aku kembali bekerja di rumah makan, menerima pelanggan, melayani mereka dengan senyum yang kupaksakan. Namun, setiap kali menutup mata, bayangan Bima selalu hadir. Senyumnya, tatapannya, dan kata-katanya yang tersisa di kamar rumah sakit. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja, seorang pelanggan datang dengan tergesa. Permisi, Mbak Dina, ada yang ingin saya sampaikan untukmu, katanya, sambil menyerahkan sebuah amplop. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang kukenal. Bima, Dina, aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang. Tapi jika suatu hari kamu mau, mari kita mulai lagi. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan yang belum kita tulis. Tubuhku langsung kaku. Hatiku seperti disambar petir, sekaligus diselimuti hangat sinar matahari. Aku menatap surat itu berulang kali, membaca setiap kata,
seolah ingin menelan artinya seluruhnya. Malamnya, aku duduk di kamar kontrakan kecilku. Surat itu tetap di tangan. Aku tahu, ini bukan sekadar surat. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk kembali membuka hati atau menutupnya selamanya. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, suara ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Dina, Bima ingin bertemu besok. Ia menunggumu di taman kota. Jam 5 sore. Jangan terlambat. Jantungku berdegup tak karuan. Aku ingin menolak. Tapi hatiku justru menarikku ke arah itu. Seolah ada magnet yang menuntunku kembali ke seseorang yang pernah menjadi seluruh duniamu. Hari berikutnya, aku berdiri di taman kota. Hujan rintik-rintik membasahi rambutku. Bima muncul dari kejauhan, menatapku dengan campuran ragu dan harap. Dina, katanya pelan. Mas, jawabku sambil menunduk, mencoba menenangkan degup jantungku yang tak terkendali. Ia melangkah lebih dekat. Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Tapi, aku ingin mencoba lagi, bersama kamu. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk masa depan kita. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku ingin menolak, ingin menjaga diri, agar tidak terluka lagi. Tapi, hatiku sudah memilih, tanpa kusadari. Bima, aku takut, bisikku. Aku juga takut, jawabnya, sambil menggenggam tanganku. Tapi mungkin, kita bisa saling menguatkan, bukan? Hujan turun lebih deras. Tapi kami hanya berdiri di sana, saling menggenggam, membiarkan setiap tetes air menandai awal baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Malam itu, aku pulang ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Masih ada luka, masih ada rahasia masa lalu, dan masih ada rasa takut yang membayangi. Namun, aku juga tahu satu hal. Cinta sejati bukan tentang sempurna atau bebas luka. Cinta sejati adalah ketika kita berani membuka hati lagi, meski semua risiko masih menunggu. Aku tersenyum tipis, menatap langit yang mulai cerah di sela hujan. Kalau memang takdir membawa kita bersama lagi, Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang berat, namun damai, mengetahui bahwa kisah ini belum berakhir, tapi setidaknya ada harapan baru yang bisa kupegang. Keesokan paginya, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela kontrakanku. Aku bangun dengan rasa campur aduk, senang, cemas, dan sedikit takut menghadapi hari baru bersama Bima. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima muncul. Dina, aku di kafe dekat taman. Aku ingin bicara. Tolong, datang. Aku menelan ludah. Perasaanku campur aduk. Tapi kali ini, aku merasa lebih siap. Baik, Mas, bisikku pelan. Di kafe, Bima sudah menunggu. Ia tersenyum tipis saat melihatku masuk. Aku senang kamu datang, katanya. Aku duduk di seberangnya, mencoba tersenyum, tapi bibirku gemetar. Jadi, kita benar-benar akan mulai lagi? Tanyaku hati-hati. Aku ingin mencoba, Dina. Tapi ini tidak akan mudah. Masih ada masa lalu, ada Nabila, dan ada luka kita sendiri. Jawabnya serius. Aku mengangguk. Aku tahu, aku juga takut. Tapi, aku siap mencoba. Sejenak, kami hanya duduk diam, menikmati keheningan kafe yang hangat. Tapi kemudian, Bima menatapku lebih dalam. Aku ingin kita jujur. Dina, tidak ada rahasia lagi. Aku tersentak. Rahasia? Tanyaku. Ia menatapku dengan tatapan yang menusuk. Aku tahu tentang surat yang kamu temukan, tentang Rendra, tentang semua yang terjadi saat kamu masih bekerja di rumah dulu. Tubuhku kaku. Mas, aku tidak bermaksud mencampuri urusan kalian. Aku tahu. Jawabnya lembut. Tapi aku bersyukur kamu memberitahuku. Tanpa itu,
Aku mungkin masih terjebak dalam kebohongan. Kami saling menatap lama. Rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang tak pernah padam bercampur di antara kami. Aku sadar, membangun kembali hubungan ini tidak akan mudah. Tapi, setidaknya ada niat dari kedua sisi. Hari-hari berikutnya, kami mulai bertemu lebih sering. Kami bicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang harapan, dan ketakutan masing-masing. Bima tampak berubah, lebih lembut, lebih sabar, dan aku pun perlahan belajar untuk memaafkan dirinya, memaafkan diri sendiri, dan memaafkan waktu yang pernah memisahkan kami. Namun tidak semua berjalan mulus. Nabila muncul kembali. Tidak marah, tapi terlihat rapuh dan sedih. Ia meminta maaf kepada Bima, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk aku. Aku tak ingin menjadi penghalang lagi, katanya lirih. Aku menatapnya. Hati terasa campur aduk. Tidak, Bu. Ini bukan tentang penghalang. Ini tentang pilihan kita sendiri. Jawabku dengan tenang. Hari itu, aku menyadari satu hal. Masa lalu mungkin meninggalkan bekas. Tapi yang menentukan masa depan adalah keberanian kita untuk menghadapi dan memilih. Malamnya, aku berjalan pulang sendiri, menatap bintang yang bersinar tipis di langit kota. Aku merasa sedikit lega, meski hatiku masih penuh luka dan ketakutan. Tuhan, bisikku pelan, tolong kuatkan aku untuk bisa mencintai lagi. Tolong berikan aku keberanian untuk tetap tegar menghadapi semua ujian ini. Di jalan yang sepi, aku tersenyum tipis. Mungkin awal baru ini tidak sempurna, tapi setidaknya aku dan Bima memutuskan untuk berjalan bersama, saling menopang, dan menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan yang nyata. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, teleponku berdering tanpa henti. Dina, ini Nabila. Suara itu terdengar lirih, namun tegang. Ada apa, Bu? Tanyaku cepat. Jantung berdegup kencang. Aku harus memberitahu sesuatu tentang Bima. Aku menahan napas. Apa yang terjadi? Nabila terdengar berat menelan kata-katanya. Bima masih menyimpan beberapa hutang lama. Dan ada beberapa urusan keluarga yang belum selesai. Aku takut semua ini bisa merusak awal baru kalian. Tubuhku langsung tegang. Maksud Bu, bisa merusak kami? Iya. Dina, aku tahu dia sudah berubah. Tapi masalah itu datang dari masa lalu yang mungkin tak bisa dihindari. Aku terdiam, merasakan dada sesak. Harapan yang kurasakan semalam, kini bergetar lagi. Diguncang oleh kenyataan yang belum hilang. Beberapa hari kemudian, Bima datang menemuiku. Wajahnya serius, matanya menatap jauh ke arahku. Dina, aku harus jujur. Ada beberapa hal dari masa laluku yang belum bisa aku selesaikan. Jika kita ingin mulai lagi, aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Mas, kita sudah saling jujur sampai sejauh ini. Aku siap menghadapi apapun selama kita bersama. Ia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Aku takut, Dina, takut jika semua ini membuatmu pergi lagi. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan pergi, Mas. Selama kita bisa menghadapi semuanya bersama, aku tetap di sini. Namun badai datang lebih cepat daripada yang kukira. Keesokan harinya, seorang pria datang ke rumah makan tempat aku bekerja. Dina, aku perlu bicara, katanya serius. Aku menoleh, dan seketika darahku membeku. Dia adalah Rendra, orang yang namanya dulu ada di surat Nabila. Tatapannya tajam, tapi ada kesedihan yang menyelimuti matanya. Aku tidak ingin mengganggu, tapi aku harus jujur. Aku masih peduli padamu, katanya. Jantungku berdegup kencang. Rendra, aku sudah memilih jalan lain. Jawabku tegas. Aku tahu, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang Bima. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku
terdiam. Apa maksudmu? Dia bukan hanya berurusan dengan masalah keluarga. Ada pihak lain yang mulai menekan. Dan aku takut ini bisa membahayakan kalian berdua jika tidak ditangani dengan hati-hati. Mendengar itu, aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Aku berpikir tentang Bima, tentang awal baru yang baru saja kami mulai. Apakah kami siap menghadapi badai yang lebih besar dari sebelumnya? Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku menatap langit, menahan tangis yang ingin keluar. Tuhan, kenapa semua ini harus datang bersamaan? Aku ingin memulai hidup baru. Tapi kenapa masa lalu terus menghantui? Di kamar kontrakan, aku duduk di lantai, menekuk lutut, memeluk diri sendiri. Air mataku jatuh pelan. Tapi hatiku bertekad, tidak, aku tidak akan mundur. Bima dan aku, kita akan menghadapi ini bersama. Apapun risikonya. Namun, aku tak tahu bahwa badai kali ini lebih besar dari yang pernah kualami. Rahasia masa lalu, dendam yang tertahan, dan perasaan orang-orang di sekitar Bima. Semuanya mulai bergerak, menguji cinta kami hingga titik terberat. Aku tak tahu bahwa badai kali ini lebih besar dari yang pernah kualami. Rahasia masa lalu, dendam yang tertahan, dan perasaan orang-orang di sekitar Bima, semuanya bergerak, menguji cinta kami hingga titik terberat. Hari itu, Bima menemuiku di taman kota, tempat kami pertama kali mulai bicara jujur. Wajahnya serius, matanya menatap jauh ke arahku. Dina, aku harus membuat keputusan, dan aku takut salah. Aku menggenggam tangannya, merasakan ketegangan yang sama. Keputusan apa, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menarik napas panjang. Masalah dari masa laluku, tentang keluarga dan pihak lain yang menuntut sesuatu dariku. Aku tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Aku perlu memilih. Menghadapi ini bersama-sama dengan kamu, atau menjaga kamu tetap aman dengan menjauh dariku. Jantungku berdetak cepat. Ini adalah momen yang kami tunggu. Keputusan yang akan menentukan apakah cinta kami bisa bertahan atau hancur sebelum sempat dimulai lagi. Mas, aku tidak peduli seberapa berat masalah itu. Selama kita bersama, aku siap menghadapi semuanya, kataku tegas. Bima menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar yakin? Aku yakin. Kita sudah melewati terlalu banyak hal untuk mundur sekarang, jawabku. Ia tersenyum tipis, meski ada luka yang tak bisa disembunyikan. Kalau begitu, kita lakukan ini bersama. Apapun yang datang, kita hadapi bersama-sama. Malamnya, kami duduk di ruang tamu kontrakanku. Aku mempersiapkan rencana kecil. Bagaimana aku bisa membantu Bima menghadapi masalah keluarganya, sementara tetap menjaga hubungan kami tetap kuat. Bima memegang tanganku, menatap mata penuh harap. Dina, aku takut kita gagal. Tidak, Mas. Kita akan berhasil karena kita punya satu sama lain. Aku tahu kata-kata itu benar, tapi hatiku tetap bergetar. Karena untuk menghadapi badai ini, bukan hanya cinta yang dibutuhkan, tapi keberanian, kesabaran, dan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik daripada masa lalu yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rapat dengan keluarga, pertemuan dengan pihak lain, dan diskusi yang menegangkan. Kadang aku merasa hampir putus asa, tapi Bima selalu ada, menatapku dengan senyum yang memberi kekuatan, dan aku pun berjuang. Bukan hanya sebagai perempuan yang mencintai, tapi juga sebagai sahabat, penopang, dan partner sejati. Suatu sore, saat kami duduk berdua di balkon, aku menatap kota yang mulai senja. Mas, aku takut, tapi juga merasa kuat saat bersamamu, kataku lirih. Bima menggenggam tanganku lebih erat. Aku juga takut, Dina. Tapi kalau kita takut sendiri-sendiri, kita akan kalah. Kita harus hadapi ini bersama. Aku menunduk, tersenyum tipis, menahan air mata. Hari itu, aku sadar satu hal.
Kadang, pilihan yang paling sulit bukan tentang menyerah atau melarikan diri, tapi tetap bertahan dan melangkah bersama. Meski risiko dan luka selalu menghantui, malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela kontrakan. Tuhan, aku serahkan semua padamu. Aku hanya ingin kami bisa melewati ini dengan hati yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku tidur dengan hati yang berat, tapi yakin bahwa esok adalah hari baru. Meski penuh tantangan, kami akan menghadapinya bersama. Esok hari datang dengan sinar matahari yang hangat, seolah memberi kami semangat baru. Aku bangun dengan hati lebih ringan, tapi pikiran tetap penuh perhitungan. Hari ini, aku dan Bima sepakat untuk mulai menata hidup kami secara nyata, menghadapi masalah satu persatu. Kami bertemu di taman kota, tempat kami sering bicara jujur sebelum memulai langkah pertama. Bima menatapku dengan senyum lembut. "Siap, Dina?" tanyanya. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Siap, Mas. Kita hadapi semuanya bersama." Langkah pertama adalah keluarga Bima. Kami mengunjungi rumahnya dan mulai berbicara dengan orang tua serta saudara-saudaranya, menjelaskan situasi secara jujur. Bima berdiri di sampingku, menyemangati dengan senyum hangatnya. "Aku tahu ini tidak mudah," bisiknya. "Tapi aku bersyukur kamu ada di sini." Aku tersenyum tipis. "Aku juga bersyukur, Mas. Kita bisa jalani ini bersama-sama." Beberapa hari berlalu, dan kami mulai menghadapi pihak lain yang menuntut Bima. Awalnya, aku merasa cemas, takut jika masalah ini akan memisahkan kami. Tapi setiap kali Bima menatapku, aku merasa kuat. "Dina, aku tak akan menyerah. Bersama kamu, aku bisa menaklukkan ini semua," katanya mantap. Kami mulai menyusun strategi, menyelesaikan masalah administrasi, menghadapi tuntutan, dan menegaskan batasan agar tak ada yang mengambil keuntungan dari masa lalu Bima. Setiap langkah terasa berat, tapi kami saling menopang. Saat aku lelah, Bima memberiku semangat. Saat ia ragu, aku menenangkannya. Suatu malam, setelah semua urusan selesai untuk hari itu, kami duduk di balkon kontrakanku, menatap bintang. "Mas, kita berhasil melewati satu badai," kataku lembut. Bima menggenggam tanganku. "Ya, Dina, dan aku merasa kita bisa menghadapi badai berikutnya. Selamanya, selama kita saling ada." Hatiku meledak dengan emosi campur aduk. Lega, bahagia, tapi juga haru. Aku sadar, cinta sejati bukan hanya tentang momen indah, tapi tentang tetap berada di sisi satu sama lain saat dunia terasa berat. Kami berdua duduk diam, menikmati malam yang tenang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku menatap Bima, lalu tersenyum. Kalau begini rasanya, aku tidak takut lagi menghadapi masa depan, bisikku. Bima menatapku lama, kemudian berkata pelan, "Dina, terima kasih sudah percaya padaku. Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Malam itu, aku merasa sesuatu yang selama ini hilang akhirnya kembali. Rasa aman, harapan, dan cinta yang utuh. Meski badai belum sepenuhnya berlalu, aku tahu kami sudah menemukan kekuatan untuk menghadapi semuanya bersama. Malam itu, aku merasa sesuatu yang selama ini hilang akhirnya kembali. Rasa aman, harapan, dan cinta yang utuh. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat baru. Hatiku terasa ringan, karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku tahu kami sedang membangun masa depan, bukan lagi terjebak dalam masa lalu. Bima sudah menungguku di taman kota, dengan senyum hangat yang selalu bisa menenangkan hatiku. "Selamat pagi, Dina," sapanya lembut. "Selamat pagi, Mas. Aku merasa damai hari ini," jawabku sambil tersenyum. Kami duduk di bangku taman, memandang pepohonan yang mulai hijau kembali. "Dina, aku ingin kita benar-benar memulai hidup baru,"
Tidak hanya menghadapi masalah, tapi juga menikmati kebahagiaan yang sederhana, kata Bima. Aku menatapnya. Hatiku berbunga-bunga. Aku juga ingin begitu, Mas. Kita sudah terlalu lama tersesat di masa lalu. Sekarang saatnya kita bahagia. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal sederhana, tapi berarti. Memasak bersama, berjalan di taman, bahkan sekadar duduk di balkon, menikmati senja. Setiap momen kecil membuatku semakin yakin bahwa cinta kami kuat. Karena dibangun dari kesetiaan, pengertian, dan pengorbanan. Suatu sore, saat kami duduk di depan rumah kontrakan, Bima menatapku serius. Dina, aku ingin sesuatu yang lebih dari ini. Aku ingin kita memiliki rumah sendiri, tempat kita bisa mulai lembaran baru, tanpa bayangan masa lalu. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh haru. Aku ingin itu juga, Mas. Kita bisa mulai menabung, merencanakan masa depan, dan mewujudkan mimpi kita. Kami tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada rasa syukur yang mendalam. Dina, terima kasih sudah tetap di sisiku, melewati semuanya, kata Bima sambil menggenggam tanganku erat. Terima kasih juga, Mas, sudah membuatku percaya bahwa cinta sejati memang ada, jawabku. Malamnya, aku duduk di jendela kontrakan, menatap bintang-bintang. Aku tersenyum, menatap langit yang cerah setelah hujan panjang. Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami sampai ke sini. Semoga perjalanan ini selalu diberkati, dan kami bisa menjaga cinta ini seumur hidup. Aku tahu, masa depan tidak akan selalu mulus. Tapi aku juga tahu, selama ada Bima di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bahagia dan utuh. Aku duduk di balkon kontrakan, menatap bintang-bintang yang bersinar tenang, sambil menggenggam tangan Bima yang ada di sampingku. Mas, kita sudah melewati begitu banyak hal, kataku lirih. Bima tersenyum hangat. Iya, Dina, dan semua itu mengajarkan kita satu hal penting. Cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kesabaran. Aku menunduk, tersenyum sambil mengusap tangannya. Benar, Mas. Aku belajar bahwa luka masa lalu tidak harus menghentikan kita untuk bahagia. Malah, luka itu membuat kita lebih kuat dan lebih menghargai setiap momen bersama. Bima mengangguk. Aku pun belajar, Dina, bahwa mencintai seseorang berarti siap menghadapi badai bersamanya, bukan meninggalkannya saat segalanya sulit. Kami diam beberapa saat, membiarkan keheningan malam menyelimuti kami. Aku menatap wajahnya, melihat tatapan penuh kasih dan ketulusan yang tidak pernah hilang meski waktu memisahkan kami. Dina, aku ingin kita selalu seperti ini, saling menjaga, saling percaya, dan saling mencintai, apapun yang terjadi, kata Bima. Aku juga, Mas, jawabku. Suara bergetar tapi tulus. Di luar, kota tampak tenang. Angin malam menyejukkan, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara. Aku menutup mata sejenak, merasakan damai yang selama ini kucari. Perjalanan panjang kami mengajarkan banyak hal, bahwa kesalahan dan penyesalan bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa cinta sejati muncul ketika dua hati berani menghadapi masa lalu dan risiko masa depan bersama. Bahwa kebahagiaan bukan tentang sempurna, tapi tentang menerima dan saling mendukung. Aku membuka mata, menatap Bima yang tersenyum padaku. Terima kasih, Mas, untuk semua cinta, kesabaran, dan keberanianmu. Terima kasih juga, Dina, karena sudah tetap di sini, mempercayaiku, dan membiarkan kita memulai hidup baru bersama. Jawabnya lembut. Malam itu, aku tahu, kisah kami tidak lagi tentang luka atau perpisahan. Kisah ini tentang cinta yang bertahan, tentang keberanian untuk memaafkan, dan tentang harapan
yang lahir dari kesetiaan hati. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin bahagia itu sederhana. Cukup ada dia di sampingku, dan kita menghadapi hidup bersama. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru, menatap Bima yang sedang memasak sarapan di dapur kontrakan. Wajahnya berseri, meski matanya masih menampakkan kelelahan dari hari-hari penuh ujian yang kami lewati. "Selamat pagi, Dina," sapanya sambil tersenyum. "Selamat pagi, Mas. Aroma masakannya bikin aku lapar," jawabku sambil menahan tawa. Kami duduk bersama, menikmati sarapan sederhana, tapi hangat. Momen kecil seperti ini terasa begitu berharga, karena dulu kami terlalu sibuk menghadapi masalah, hingga lupa menikmati hal-hal sederhana. Setelah sarapan, kami mulai menata rumah kontrakan. Bima membersihkan rak, aku menyusun buku, dan beberapa dekorasi kecil. Setiap kali kami tertawa karena kesalahan kecil atau bercanda, hatiku terasa penuh. "Mas, aku merasa seperti kita memulai hidup baru dari awal," kataku sambil menatapnya. "Iya, Dina, tapi bedanya sekarang, kita tahu bagaimana menghadapi badai," jawabnya sambil menggenggam tanganku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas baru. Bekerja, merencanakan masa depan, bahkan mengunjungi keluarga kecilnya. Kami belajar menghargai waktu bersama, menghargai ketulusan, dan tidak lagi terburu-buru menilai satu sama lain. Setiap senyum, pelukan, atau kata sederhana membuat hubungan kami semakin kuat. Suatu sore, kami duduk di taman kota, mengingat perjalanan panjang yang kami lalui. "Dina, aku bersyukur kamu tidak pergi," kata Bima lembut. Aku tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. "Aku pun bersyukur, Mas. Kita sudah melewati begitu banyak hal, dan kini bisa menikmati hidup dengan damai." Di malam yang tenang, kami menatap bintang, merencanakan mimpi-mimpi kecil, rumah impian, perjalanan bersama, bahkan hanya menikmati secangkir kopi di pagi hari. Aku merasa hati ini lebih ringan dari sebelumnya. Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami hingga ke titik ini. Aku hanya ingin menjaga kebahagiaan ini seumur hidup, bisikku dalam hati. Momen itu membuatku sadar, bahagia tidak selalu tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian memulai kembali, menerima masa lalu, dan berjalan bersama orang yang tepat. Malam itu, sebelum tidur, aku dan Bima duduk di balkon kontrakan, tangan saling menggenggam. Kami tahu masih banyak tantangan menunggu, tapi kami yakin selama ada cinta, kesabaran, dan pengertian, kami bisa melewati semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masa depan yang kami bangun terasa nyata, hangat, dan penuh harapan. Pagi itu, aku bangun dengan senyum di wajah, menatap Bima yang sudah menyiapkan sarapan di meja. "Selamat pagi, Dina," sapanya lembut. "Selamat pagi, Mas. Rasanya luar biasa bisa memulai hari seperti ini," jawabku sambil tersenyum penuh rasa syukur. Kami duduk bersama, menikmati sarapan sederhana tapi penuh makna. Setiap momen kecil kini terasa begitu berharga, karena kami tahu perjalanan kami tidaklah mudah. Dari sakit hati, pengkhianatan, rahasia masa lalu, hingga ketakutan menghadapi masa depan. Semua itu kini menjadi pelajaran yang membentuk kami menjadi lebih kuat. "Dina, aku senang kita bisa melalui semuanya," kata Bima sambil menggenggam tanganku. "Aku pun, Mas. Dan aku belajar satu hal penting. Cinta sejati itu bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian menghadapi semuanya bersama," jawabku tulus. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas sederhana yang membuat hati kami bahagia. Berjalan di taman, memasak bersama, bercanda, dan merencanakan mimpi-mimpi kecil. Kami bahkan mulai menabung untuk rumah impian kami, sambil tetap menjaga kebersamaan yang semakin erat. Suatu sore, kami duduk di balkon kontrakan, menatap senja yang indah.
Mas, lihat betapa indahnya hidup ini sekarang, kataku lembut. Bima tersenyum, menatapku dengan penuh cinta. Iya, Dina. Dan semuanya terasa lebih indah karena kita saling ada. Aku menatapnya lama, menyadari bahwa semua luka, kesedihan, dan perjuangan kami akhirnya membawa kami ke titik ini. Kebahagiaan yang nyata, sederhana, dan penuh makna. Malamnya, sebelum tidur, aku menulis di jurnalku. Hari ini, aku belajar bahwa hidup itu bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk memulai lagi. Bahagia itu bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang memiliki seseorang yang mau berjalan bersama, melewati semua badai. Terima kasih Tuhan, untuk Bima dan semua pelajaran yang telah Engkau beri. Aku siap menjalani hidup ini dengan cinta, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam. Aku menutup buku itu, menatap Bima yang tertidur di sampingku. Hatiku penuh damai, mengetahui bahwa perjalanan panjang ini bukanlah akhir dari cerita, tapi awal dari kehidupan baru yang kami pilih bersama. Dan malam itu, di tengah keheningan yang hangat, aku tersenyum tipis. Bisikan dalam hati, bahagia itu sederhana, cukup ada dia di sisiku. Dan kita hadapi hidup ini bersama. Apapun yang terjadi, pelajaran dari cerita ini adalah masa lalu bisa menyakiti, tapi keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati mampu menghadirkan kebahagiaan yang nyata.